Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Vidya Fatika, NIM 430101938. Saya di sini akan menjelaskan tentang manusia dan Al-Qur'an. Yuk, lanjut ke materinya. Oke, yang pertama, aspek positif dan negatif manusia. Manusia itu mempunyai dua aspek. Yang pertama aspek positif dan yang kedua aspek negatif. Yang pertama, aspek positif manusia diantaranya. Yang pertama, di antara seluruh makhluk, manusia mempunyai kemampuan yang paling tinggi untuk mencari ilmu. Yang kedua, manusia adalah gabungan antara yang natural dan ekstranatural, yang materi dan non-materi, serta jasmani dan rohani. Yang ketiga, penciptaan manusia dilakukan dengan perhitungan yang matang, bukan kebetulan. Manusia adalah makhluk pilihan. Nah, selanjutnya adalah aspek negatif manusia. Pada saat bersamaan, Al-Quran sangat mencela dan mengancam manusia. Dalam surat Al-Ahzab disebutkan bahwa sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya atau berat. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat dolem dan sangat bodoh. Kemudian juga disebutkan dalam surat Al-Hajj dan surat Al-Ma'arij. Yang selanjutnya adalah manusia dan takdir. Takdir manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama qada dan qadar. Qada adalah ketetapan Tuhan tentang kejadian dan peristiwa. Sedangkan qadar adalah estimasi tentang fenomena dan kejadian. Qada Tuhan tidak dipandang sebagai faktor yang dapat membatasi kemerdekaan manusia. Kemudian, apakah manusia pada dasarnya bersifat baik atau buruk? Pada dasarnya, manusia sendirilah yang menentukan apakah dia akan mempunyai akhlak yang terpuji atau tercela. Syarat utama yang harus dimiliki manusia agar manusia mampu merealisasikan kekuatan positif yang terdapat dalam dirinya adalah keimanan. Sebab imanlah yang menjadikan ilmu menjadi manfaat, bukan untuk memenuhi hasrat kejinya. Kemudian peran efektif manusia dalam membangun masa depan. Dalam diri manusia terdapat bakat yang alamiah dan juga mempunyai akal dan kehendak, sehingga nasib manusia ditentukan oleh dirinya sendiri. Kemudian juga dipengaruhi oleh luasnya informasi yang dimiliki manusia. Kemudian manusia juga mempunyai banyak keinginan, dan dengan pengetahuannya, manusia mampu menundukkan alam dan memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan. Yang selanjutnya adalah manusia dan kewajiban. Yang pertama yaitu kedewasaan dalam kehidupan. Seseorang akan mencapai usia tertentu ketika manusia dihadapkan pada serangkaian perubahan yang menyentak tubuh, perasaan, dan pikiran yang akan mematangkannya. Jadi, perasaan dan pikirannya itu akan membuat perubahan yang sehingga akan mematangkan proses kedewasaannya tersebut. Yang kedua, kearifan seperti halnya individu yang belum dewasa tidak dikenai tanggung jawab atas kewajiban-kewajiban tertentu. Manusia tidak berkewajiban menjalankan sholat, seperti seorang gila pun tidak punya tanggung jawab, baik terhadap kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya, ataupun dalam hal ia telah sembuh terhadap tugas-tugas seperti sholat dan berpuasa yang tidak sempat dijalankan sebelumnya. Yang ketiga adalah pengetahuan dan kesadaran bahwa manusia akan dapat menunaikan tugas-tugasnya hanya jika mereka sadar akan tugas-tugasnya tersebut. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa manusia haruslah diperkenalkan dengan tugas-tugas mereka. Yang keempat, kekuatan fisik dan mental. Kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada manusia haruslah selaras, bukannya melampaui kekuatan fisik dan mentalnya. Dengan kata lain, karena kemampuan seseorang itu terbatas, seseorang mestilah diberi kewajiban
tidak melampaui oleh kemampuannya. Kemudian manusia dan Islam. Dalam bahasa Arab, manusia juga disebut insan. Mengapa insan? Karena manusia mempunyai sifat lupa dan jinak, yang artinya manusia dapat menyesuaikan dengan keadaan sekitarnya. Manusia menurut Islam adalah makhluk yang unik. Manusia memiliki potensi, manusia diciptakan Allah untuk mengabdi kepadanya. Kemudian manusia sebagai khalifah di bumi. Manusia memiliki perasaan dan kemauan atau kehendak secara individual. Manusia bertanggung jawab atas perbuatannya dan berakhlak. Selain itu, agama sangat diperlukan oleh manusia sebagai pegangan hidup, sehingga ilmu dapat menjadi lebih bermakna, yang dalam hal lain ini adalah Islam. Demikianlah video dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya memohon maaf. Dadah. Next di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.